This is my power, and I'm using it to protect my friends. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini sudah bergabung dua teman kongko BB69 nih. Yang pertama adalah Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik? Sehat-sehat. Wah, keren banget tuh maskernya tuh. Protokol kesehatan Mas, kasih contoh Mas. Oke. Nah, yang kedua ini saya juga baru kenalan nih sama Mbak Jose ya. Apa kabar? Halo Mas Bebe, kabar baik juga. Ya, ini coba ikutan ya Mas. Iya, Film. Bu. Sekarang sibuk apa nih Mbak Jose? Sibuk kerja sehari-hari, ada kerja di kantor juga, tapi seperti nonton film untuk refreshing ya. Apalagi masa pandemi gini. Oke. Jadi senang nonton film juga nih ya. Iya. Oke. Nah, hari ini nih kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari video games nih. Biasanya kan kalau film-film yang diadaptasi dari video games itu biasanya itu benar-benar dianggap itu sangat jelek lah, atau istilahnya biasanya itu banyak orang yang kurang puas nih dengan film-film yang diadaptasi dari video games. Tapi ternyata untuk satu film ini, yakni Sonic the Hedgehog ini ternyata cukup berbeda nih. Dalam arti di mana para penonton itu mempunyai istilahnya reaksi ini yang benar-benar ternyata itu banyak yang menyukai. Bahkan sekarang ini lagi syuting yang keduanya nih ya, kalau nggak salah ya. Iya Mas, betul. Nah, sekarang saya mulai dari Mbak Jose dulu aja kali ya. Gimana nih Iya, Mbak boleh. Jose pengalaman menonton Sonic nih? Oke, ya pertama kali lihat ada trailernya, juga poster dari Sonic nih, menarik nih. Waktu kecil kan mungkin kita taunya main video game ya. Jadi kalau misalnya dulu kan kita main video game sama kakak kita di rumah atau apa, kita taunya nih PlayStation. Tapi pas lihat dari posternya aja udah menggambarkan kayak PlayStation sih. Jadi menambah rasa penasaran. Ternyata di balik permainan PlayStation ini juga ada ceritanya gitu. Jadi pertama kali langsung, wah apa sih nih yang dibahas? Yang kita tahu kan Hedgehog yang runningnya cepat dan juga dia punya tujuan untuk ngumpulin ring gitu kan. Kayaknya menarik nih kalau saya dibikin film gitu. Oke. Terus pengalaman waktu menontonnya gimana nih? Pengalaman waktu menontonnya sih mungkin awal-awal disajikannya kan tampilan itu dari sisi seperti di video gamenya ya. Jadi kayak nostalgia waktu kita kecil kan itu kita ngelihat ada bukit-bukit, ada kartun, dia ambil ring dan segala macam lari dari musuhnya itu ngebawa banget sih nostalgia kita waktu kecil itu ada di itu. Kadang juga kirim ke teman-teman masih kecil, ini loh game yang waktu dulu kecil, apalagi apa PKK atau apa. Pas di situ juga ada muncul kan ternyata dia dikejar oleh musuh. Jadi filmnya itu ada flashback-nya ya. Jadi awal itu dia waktu kecil, kemudian dia dirawat oleh Ralph, kemudian dia harus meninggalkan tempat waktu dia kecil itu. Makanya dia langsung kirim ke dunia nyata ya. Nah, waktu di kota itu mulailah cerita dia dimulai itu dia bagaimana dia bertahan sendiri, dan dia harus tahu kalau dia makhluk satu-satunya yang berbeda dari dunia. Di dunia. Ya, sebenarnya filmnya banyak mengajarkan bagaimana kita cara adaptasi dan juga cara kita untuk terus apapun yang terjadi kita tetap maju, untuk dia dikejar-kejar oleh musuh dan segala macam, dia tetap tahu diri untuk bersembunyi gitu. Nah, yang paling menyentuh itu pas dia punya tempat
peristirahatan di gua itu kan, di hutan. Jauh dari teman, jauh dari mana, dan dia bisa melihat baseball dari kejauhan. Padahal dia juga ingin main baseball. Itu sih Mas yang gambaran pertama tuh benar-benar menyentuhnya itu bahwa dia hidup sendiri ya. Kalau dari Mas BPK sendiri gimana? Kalau dari saya, nah sebelum dari saya ini dari Mas Watching dulu deh, Mas Watching nih. Gimana Mas Watching? Kalau aku sih jujur ya, Sonic ini sebenarnya aku bukan penggemar Sonic sih, Mas. Dari kecil itu aku tahu Sonic itu cuma dari cover video game, Mas, jujur, Mas. Cover video game. Jadi aku nggak mainin video gamenya, nggak pernah lihat sedikit pun film kartunnya, Mas. Nggak pernah, Mas, jujur, Mas. Mungkin bagi orang kan Sonic itu sangat familiar ya, bagi orang ya. Kalau bagi aku jujur, pertama kali aku nonton film Sonic ini, itu adalah pertama kali aku bener-bener ngetahuin nih Sonic itu seperti apa, Mas. Dan bagi aku film Sonic ini ya, Sonic the Hedgehog ya sebutnya Mas ya. Betul. Hedgehog ya. Menurut aku ya cukup menghibur sih Mas, apalagi itu salah satu aktor-aktor yang berkarakter yang di sana Mas ya. Contohnya si James Marsden ya Mas ya. Betul. Itu film-film dia tuh sebelum film jadi Sheriff ini dia berkarakter loh Mas. Film-film dia loh, The Love, terus yang film apa tuh, film remaja yang konyol, dia bisa segala macamnya nih James Marsden nih sebenarnya. Sama tentu saja the one and only ya Mas ya, Jim Carrey ya. Betul, Jim Carrey. Nggak kehilangan tajinya loh dia di sini loh Mas. Bagi gue dia nggak kehilangan tajinya, tetap ada ciri khas si Jim Carrey-nya tanpa meninggalkan dia punya identitas, tapi itu magnetnya tuh dua orang itu sebenarnya Mas. Kalau suara kita ngomong suara si Ben Schwartz sih, ya itu nggak gitu ngaruh ya, nggak gitu ngaruh Mas ya. Dan teknologi CGI-nya menurut gue juga ya sedang-sedang aja, nggak dibilang istimewa sebenarnya film ini. Tapi karena balik lagi si Jim Carrey kali ya, Jim Carrey sama si James Marsden ya ini connected sebuah film Sonic ini jadi sebuah hiburan yang menarik sih. Gue nggak bilang bagus ya, tapi menarik Mas. Gimana Mas? Benar gak Mas? Iya, gue setuju sih. Dalam arti saya pribadi setuju. Jujur sih saya ini kan juga main game ini waktu di Sega nih pertama kali ya. Dalam arti ini ketahuan tuanya nih. Iya. Dia nggak usah ngaku ya. Terus saya ngomong, iya saya juga cuma lihat-lihat doang kok. Oke. Kalau kita bertiga semua tahu videonya, berarti udah ketahuan ya. Dari zaman Sega ya. Pas watching, Mas Baby. Nah, jadi maksudnya pas pertama kali diumumin, jujur itu ada sedikit kekhawatiran sih dalam arti ini bakalan menjadi seperti apa nih, menjadi seburuk apa nih. Tapi seperti waktu itu pernah saya ngomongin bahwa saya pribadi ini sangat menyukai ataupun ada istilahnya di saya ini ada satu porsi atau satu tempat yang khusus untuk film-film di mana menggabungkan antara live action dengan animasi nih, baik itu mulai dari Space Jam, Who's Framed Roger Rabbit, Alvin and the Chipmunk, dan sekarang kan kemarin itu Sonic ya, itu kan antara gabungan nih. Nah, dan awal itu saya khawatir, tapi di satu sisi ini ya ini ada satu tempat nih emang saya suka nih dengan film-film seperti ini. Dan ternyata itu kemarin tuh waktu kalau kita ingat itu pas waktu pertama kali trailernya muncul itu kontroversi tuh. Dan nanti di mana Sonic-nya itu dibuat seperti benar-benar mau dimanusiawikan tuh. Jadi istilahnya Sonic-nya jadi kurus, terus habis itu bentuknya itu jadi istilahnya lebih langsing, dan itu mendapat hujatan tuh. Dan nanti mendapat hujatan daripada penggemar Sonic yang akhirnya membuat film ini istilahnya ditunda selama kurang lebih 1 tahun untuk memperbaiki CGI. Nah ini akhirnya istilah memperbaiki itu otomatis mengulang nih semua nih yang ada Sonic-nya itu diulang. Dan ternyata untungnya bagi saya itu untungnya itu diperbaiki dan studio mendengarkan keluhan daripada netizen. Dan akhirnya ya tadi itu saya bilang itu yang seperti kayak Mas Watching atau Mbak Jose itu bilang, film ini sih menurut saya sih bisa dinikmati dan dengan enjoy aja. Misalnya ya lucunya ya lucu, emang humornya seperti itu ya dalam arti dia cepet-cepet istilahnya.
Apalagi tuh yang kura-kura tuh, yang kura-kura diajak Oh, lari cepet tuh ya. Itu ala-ala ala-ala si Quicksilver atau The Flash tuh. ya. Saya sendiri sih suka nih. Dan tadi itu saya istilahnya mendengar dari Mbak Jose itu sempat membahas bahwa istilahnya ini yang agak-agak istilahnya mengilik-ngilik, istilahnya itu mengilik hati Mbak Jose ini adalah di mana si Sonic itu sendiri kaumnya, istilahnya dia ini berbeda dengan orang yang di dunia, istilahnya dia kan harus melarikan diri, ringnya itu kan dia harus simpan, kalau katanya kan istilahnya kata pengasuhnya kan atau istilah itu gunakan ini bila benar-benar diperlukan. Akhirnya kan dia Emergency. benar ya, di dunia manusia itu sendiri tuh. Tadi itu goanya sendiri, walaupun dia cepat, jadi istilahnya dia cuma kerjanya cuma ngawasin orang. Nah ini emang bener sih nih, kayaknya kesepian kali Mbak ya. Jadi watching dari kejauhan gitu. Watching dari Sampai kejauhan. sampai dia menyentuhnya itu kan dia suka kan polisi di kota itu kan. Dia panggil Mr. Donut. The Donut kan. Donat. Iya, jadi dia tahu kebiasaan itu sama istrinya suka yoga gitu kan. Jadi istilahnya dia mau ikut di keluarga itu tapi dia hanya watching di balik jendela kan. Dan iya benar yang kata Mas Bebe ini, saya baru ingat tuh ada satu perdebatan untuk si karakter Sonic ini sendiri sebelum film ini dimulai. Jadi si filmmakernya itu menerbitkan ini loh gambaran karakter Sonic. Jadi itu sempat menuai perdebatan ya. Apalagi mungkin pemain Sega zaman dulu tuh, ini yang Sonic yang gue tahu di Sega nggak kayak gini nih bentuknya. Saya pernah sempat ngeliat tuh bentuknya itu agak sedikit bulat, terus ada yang panjang dan segala macam. Nah, itu banyak perdebatan, ini kayak teknik marketing. Jadi sebelum film ini rilis, ini loh orang-orang udah merhatiin karakternya, komen, dan dibuat untuk si filmmaker-nya itu akhirnya menerima kritikan netizen. Ini seperti ini loh komik ya. Sedangkan dibentuknya tuh terlalu jauh dari yang dulu orang kayaknya. Gitu sih, dan itu benar-benar mungkin satu marketing yang artinya orang tuh didengar suaranya. Film ini karakternya seperti ini aja. Terus cukup perdebatan dan sempat diikutin juga bentuk-bentuknya. Tapi yang pasti film akhirnya jadinya cukup oke sih. Karena si Sonicnya juga lighting, dia menggambarkan super power-nya, dayanya. Terus ada satu scan kan yang dia ketemu bulu si ya selembar itu aja udah super power, maksudnya di tes di alat itu udah unlimited power gitu kan. Jadi itu benar-benar menggambarkan dari video game-nya benar-benar ada. Dan saya juga setuju banget ya dia bilang satu film yang menggambarkan tentang game atau animasi kemudian dipadukan di dunia nyata tuh jadi skeptik orang berapa bagus berapa jelek itu setuju sih. Tapi ya cukup menikmati alur filmnya, scan-nya lumayan cepat, jadi saya bilang sih ini cukup oke sih, scan-nya lumayan cepat dan endingnya juga secara keseluruhan tuh nyambung dari awal sampai akhir. Mana Mas Westing mungkin ada sahabat lain? Kalau aku Mas, ya kalau aku sih sebagai orang yang pertama kali nonton dan nggak terlalu paham tentang gamenya sih, yang aku cuma bisa bilang sih memang nggak bisa faktor teknis ya aku ngomong ya Mas ya. Karena aku kurang tahu film kartunnya jujur, kecil kurang bahagia gak Mas mungkin Mas? Enggak ya? Mungkin terlalu bahagia. Kalau kita kan kita main dengan Sonic. Kalau mungkin Mas tanya Tom and Jerry, tapi Sonic jujur kenapa deh dulu kayak nggak gitu suka gitu Sonic ya, gamenya pun nggak gue jamah Mas. Ya tapi keseluruhan filmnya sih menghibur ya. Filmnya ini emang ditujukan untuk family ya. Kalau gue lihat ya Mas ya, family yang cocok memang ditonton tuh untuk sekeluarga ya Mas ya. Lebih ke keluarga. Kalau kita bayangin mungkin kalau pacaran atau mungkin sendiri lagi mager atau apa, kayak film ini kayak kurang pas ya menurut gue Mas ya. Kita ngomong bahasa teknisnya mungkin ya Mas ya. Ya Mas ya. Tapi secara keseluruhan
bagi gue Sonic ini ya menghibur, apalagi aktingnya si Jim Carrey, si James Marsden, terus si CGI-nya sendiri ya oke lah Mas ya. Hmm. Nah, Menurut Mas gimana Mas? sekarang ini Kalau dari sisi yang penilaian terhadap orang yang nggak tahu Sonic Mas? oke. Kalau tadi itu seperti yang saya bilang itu, kalau orang yang nggak tahu Sonic, dia kan akan melihat ini adalah apa film Dan gabungan kita antara live action sama animasi lah kita bilang ya, atau CGI. Dan ya, menurut gue sih, apa kalau melihat dari hasilnya ini cukup halus dan cukup oke sih, dalam arti latarnya juga dikasih tahu nih, latar belakangnya Sonic-nya seperti apa, terus habis itu ketemu di mana, terus masuk ke dalam dunia. Nah, kalau misalkan orang awam nonton ini istilahnya, menurut gue sih oke-oke aja dan akan terhibur sih. Dan itu kemungkinan besar itulah yang menyebabkan istilahnya Sonic ini dibuat Sonic 2 nih. Karena pasti antusias daripada penonton itu sangat besar. Akhirnya studio ini berani mengeluarkan Sonic 2 nih. Kalau enggak kan nggak bakal keluar istilahnya. Ini buktinya seperti itu. Kalau menurut gue sih. Nah, tadi itu sempat Mas Watching ini berkali-kali ngomong nih, 1 bintang yakni Jim Carrey ya. Kalau ya, waktu itu kan kita sempat ngomong soal Stephen Chow nih. Nah, sekarang fokusnya Jim Carrey nih ya. Nah, Jim Carrey ini emang cukup menarik ya, dalam arti beberapa tahun belakangan kan kita melihat ini dia lagi mencoba dengan peran-peran serius nih, karena dia juga seperti itu dalam mental itu sempat agak-agak terkena sesuatu lah ya, dan dia sempat ya, bermain di film serius dan itu pun memang bagus sih dia istilahnya, dan ternyata dia ya, balik ke sini kita melihat comeback-nya nih, dalam arti comeback-nya seorang Jim Carrey yang tanda kutip kita kenal di dalam dunia komedi nih, dalam arti si muka karetnya itu ya, segala tingkah lakunya seperti itu. Nah, ini sih benar-benar saya setuju sama Mas Watching nih, bahwa penampilan dari Jim Carrey di sini ya itulah yang salah satu yang faktor yang menarik buat kita nih. Kalau saya pribadi sebagai penggemar Jim Carrey juga ini salah satu kuncinya nih. Ya Mas ya. andai, andai kata nggak ada Jim Carrey gimana Mas buat Mas? Sangat berpengaruh nggak di keseluruhan film ini Mas? Sebagai seorang pecinta Sonic ya, maksudnya sebagai seorang yang mengetahui seluk-beluk Sonic, Uh, kalau nggak ada Jim Carrey film ini kayak gimana? Rasanya gimana Mas? Bayangin Oke. Kan eneminya itu antagonisnya bukan Jim Carrey yang main. Nah, kalau si Jim Carrey kan, karena Jim Carrey kan bermain sebagai si robotik ya. Nah, permasalahan ini Ya. sebelum saya jawab, sebelum saya jawab istilahnya apakah ada tokoh lain atau aktor lain yang bisa jadi menggantikan Jim Carrey. Nah, sebelum itu saya balikin ke Mbak Jose dulu deh. Nah, gimana Mbak Jose mengenai Jim Carrey ini? Iya, benar banget tuh. Tadi juga salah satu yang mau saya bahas itu penampilan Jim Carrey di dalam film ini gitu kan. Balik lagi kalau misalnya Sonic itu orang nggak harus ngerti gamenya kok. Mungkin tadi pembahasannya kayak lebih ke game atau apa ya. Ini disajikan dengan nggak perlu gamenya atau apa. Ini cukup sudah sudah informatif di awalnya. Dan sosok Jim Carrey-nya juga orang udah banyak yang kenal dan tahu penampilan dia di setiap film tuh memang dibawakan itu memang selalu komedi ya dia. Jadi menurut saya nih perpaduan yang kasih, maksudnya dari ini kan film kartun ya, dan super villainnya, penjahatnya itu Jim Carrey nih, jadi ada konyolnya, apalagi yang dia ada ajudannya itu loh. Iya, iya betul. Ajudannya itu kan selalu Jadi disuruh tapi salah. selalu jadi misalnya tempat buat marah-marahnya segala Berantemnya. macam ya. Ya. Jadi salut juga sih sama ajudannya, terima aja deh bosnya mau marah atau apa, dan dengan polosnya seperti itu. Dan si Jim Carrey itu ini dipakai ya robot tadi ya, teknologinya juga keren. Jadi dia sampai pemerintah aja nggak kalahkan dia ya untuk masalah kameranya, bisa senjatanya, mengikutkan. Ya Jim Carrey-nya membawakannya seru sih. Jadi ada komedinya juga dalam film. Walaupun ada satu misi yang dia harus mendapatkan ini sih dia pas di endingnya juga
menarik sih. Itu yang membawakan ke part 2. Mungkin nanti mau dibahas kali ya Mas Bebe. Nah itu pas endingnya sih lumayan after credit ya, kalau bikin Hmm. cerita film tahu after creditnya tiba-tiba apa yang terjadi dari si Jim Carrey. Jadi itu yang pengantar ke part 2. Itu sih. Hmm. Nah, tadi ini kita balik nih ya, dalam arti mengenai apakah ada orang yang bisa menggantikan Jim Carrey ya. Nah, kesulitannya adalah karena kita sudah melihat istilahnya Dr. Robotnik ini dimerankan oleh Jim Carrey nih. Dan itu akhirnya kan jadi melekat nih karena di pas jadi akhirnya melekat dan kita jadi berpikir nih. Padahal selama ini kan kita merasa ini Dr. Robotnik ini tingkah lakunya itu nggak nyeleneh istilahnya. Kalau kayak di game atau di kartun itu malah kelihatannya itu sepertinya itu mungkin istilahnya agak-agak gahar istilahnya ya, dan nggak istilahnya nggak kartunis atau istilahnya nggak kayak ya kayak Jim Carrey lah yang mukanya istilahnya muka karet banget nih. Nah misalkan kalau ditanya siapa yang cocok jadi Dr. Robotnik ya, karena udah ada Jim Carrey agak susah mas ya. Kalau sebelumnya siapa ya? Will Ferrell bisa nggak? Bisa sih Mas. Bisa banget Will Ferrell, si Colin Farrell pun juga bisa. Iya, Colin Farrell sadis tuh ya mukanya ya. Tapi untuk Iya, bermain di agak-agak komedi jadi dia bisa tuh Mas. Will Ferrell, Colin Farrell, terus si mungkin karakter-karakter kayak Owen Wilson juga mungkin masih bisa juga Mas ya, kalau yang main dengan Loki itu, ekspresifnya gitu. Apa? yang main Loki si Tom Hiddleston, Bisa juga, tapi dia kan selalu peran-perannya agak serius ya kalau gue lihat ya. serius-serius. Lebih kayak Nah, kalau kalau di Loki, kalau si robotik kan kayak lebih yang kayak ada liciknya itu loh, licik dan senyumannya banyak gitu loh. nah si Loki kurang di CKP-nya, dia nusuk orang berapa kali itu dari belakang. Tapi kan dia jarang tersenyum kan, kesana jarang tersenyum kan di film kan selama ini. Oke, oke. Belum teruji, jadi maksud gue belum teruji mungkin ya. Mungkin bagus, bakal cocok, bakal suatu hal yang suatu hal yang unik. Tapi kan dia selama ini peran-perannya kan lebih yang serius kan di Loki kan. Hmm. Nah kalau Mbak Ibaratnya Jos, kita lihat Chris Evans jadi penjahatnya, ngebayangin belum bisa kebayang Mas ibaratnya. hmm, Ya. hmm, Tapi gue rasa sih emang peran dia cocok banget sih. Dia nanti di kedua termasuk dia gak Mas yang main Mas? masuk masuk si Jim Carrey masuk ya kayak. Masih ya. Masih masih. Bagi gue sih film Sonic ini menghibur Mas. Gue nggak bilang ini jelek, nggak bilang bagus Mas. Sebagai kacamata orang yang anggaplah fresh banget nih nonton Sonic. Bagi gue nih film enak diikutin. CGI-nya so-so lah, CGI-nya so-so. Mungkin ini kali Mas ya, kalau gue lihat yang memorable untuk suaranya kali ya, dubbingnya Mas ya. Ben Schwartz. Si Ben Schwartz ini kayaknya emang dia punya nama ya, tapi kayak kurang membekas ya kayaknya ya. Kurang khas kayak gitu ya. Kalau gue rasa ya, kayak abis nonton gue udah lupa gitu suara Sonic seperti apa gitu loh. Nggak kayak si Hotel Transylvania kan si Adam Sandler kan membekas banget suara kan. Suara si Selena Gomez pun membekas loh. Ingat gitu, kita ini ingat suara dia kayak gitu, tau gak? Kurang berkarakter sih. Iya kayaknya ya, kurang di... Bener gak Mas? Betul. Beda kayaknya sama kita abis nonton kita lupa nih suara Sonic kayak gimana gitu. Ya. Kalau Doraemon kan kita udah tahu, oh ini pasti suara Doraemon istilahnya gitu ya. Kalau Iya. Adam Sandler kita suara Adam Sandler gitu ya istilahnya ya. Iya. Bisa gak gara-gara itu jadi melemahkan sedikit? Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah ya, karena dalam arti untuk Sonic-nya sendiri istilahnya mungkin untuk suara itu nggak terlalu jadi istilahnya mungkin nggak terlalu jadi nggak terlalu jadi fokus daripada orang-orang ya kalau menurut saya ya pribadi ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau Mbak Jose gimana nih. Yang pertama itu tadi itu ditanya kalau selain Jim Carrey kira-kira nih Mbak Jose mau milih siapa nih aktornya nih? Misalnya kalau Mbak Jose jadi produser, siapa tahu. Apa gitu ya?
Ya, kalau misalnya itu jadi inget nih si Jim Carrey bener kayak dulu kan dia peraninnya kan kayak manusia karet kan. Mukanya itu mimiknya memang kalau dia senyum habis melakukan kejahatan tuh inget gitu. Mukanya tuh kayak nyengir itu terus kayak muka puas gitu loh. Itu khasnya dia sih dengan body language yang dia kayak masih ke bawah untuk si manusia karet itu. Kalau misalnya itu penggantinya pemainnya Willy Wonka kali. Johnny Depp. Johnny Depp ya. Iya, Johnny Depp kan jadi kayak apa sih namanya? Balik lagi ini kayaknya kan filmnya masih Sonic, namanya kartun. Jadi memang set yang kayak si musuhnya Minion kan juga jadi lucu, nggak terlalu yang kejam atau apa. Jadi mungkin yang Johnny Depp yang waktu di Willy Wonka juga lucu. Maksudnya dia lucu tapi ada sisi villain-nya. Bisa sih Johnny Depp sih. Iya, dia Johnny Depp tuh salah satu aktor yang saya favorit juga ya. Dia tuh bisa memerankan dan karakternya dia pernah dapat penghargaan karena dia bisa karakter apa aja. Jadi dia benar-benar setnya, muka, sebenarnya semuanya tuh bagus. Jadi kalau misalnya bayangin untuk si Sonic itu jarinya diganti Johnny Depp gimana mas? Gambaran. Kan Johnny Depp kan selalu pakai kostum nih sekarang ya, dalam arti make up dan kostum tuh ya. Mungkin kalau saya bilang nih secara kasar ini Johnny Depp itu orang yang bosen ganteng. Dia nggak pernah mau kelihatan ganteng. Dalam arti dari soalnya waktu dulu tuh mungkin Mas. Yes. Berasa kesindir saya nih Mas. Iya, lu jadi pakai masker takut ganteng lu ya. Sering ganteng atau sering apa nih Mas Beben? Jadi bingung. Nyindir Mas ya. Lu nyindir gue Mas. Itu malunya aja narsis. Nah, emang bener sih nama apa itu saya setuju sama Jose, nama si Johnny Depp cukup oke sih dalam arti untuk memerankan ini. Mungkin yang tadi itu sempat diomongin juga tuh mungkin untuk karakter Sonic ini justru malah menyebabkan ya, dalam arti sejak munculnya film Sonic the Hedgehog ini malah menyebabkan kita ini malah teringat terhadap musuhnya nih si Dr. Robotnik nih seperti pas saat Despicable Me nih, kita mengingat ini Gru-nya nih, karakter Gru-nya dalam arti. Saya senjatanya juga mirip. Gara-gara desain karakternya, cara jalannya, segala macam itu adatnya istilah kita bilang ya, tipe-tipe angkunya, egonya, nah itu kan pinternya kan setipe tuh sama Gru ya. Genius, ya. Oke. Kalau masalah tadi tuh suara ya, saya jadi nginget-nginget suara Sonic memang kayak apa gitu di coaching komenin soal suara, saya jadi mengingat-ingat nih. Kalau Sonic suaranya, kalau saya bilang sih nggak membekas. Ya nggak membekas, saya setuju. Cuman kayak bukan suara dewasa sih, memang kayak karakternya mungkin teenager ya. Dari suara. Jadi agak light dan agak cempreng gitu loh. Jadi menurut saya suaranya ya mungkin kurang berkarakter iya, tapi memang teenager itu jadi tone suaranya. Karena memang kalau dilihat-lihat itu emang ya dia itu masih waktu itu kan masih kecil ya, jadi istilahnya emang mungkin nih kalau dari usianya itu ya teenager sih mungkin sih ya, benar ya. Nah, setuju. Tapi kurang membekas ya Mas, bener ya? Ya itu kalau yang itu saya setuju sih, dalam arti. Tapi kalau dibilang, jadi kita benar juga nih suara dia kayak apa ya? Jadi lupa benar-benar sumpah loh. Nah, itu yang menyebabkan yang tadi saya bilang itu ini seperti Despicable Me atau Minion ini kita ingetnya itu terhadap suaranya si Gru. Kalau Minion kan kita kan cuma suaranya kan suara ya oke lah suara-suara seperti itu. Tapi kalau suara Paktoy segala macam lah. Kalau si Gru kan itu kan Steve Carell kan membuat suara khusus tuh buat dia kan. Bahkan yang di ketiganya itu kan dia kan sama kembarannya juga dibuat khusus tuh ya. Nah, maksud saya mungkin kalau untuk yang Sonic ini kita akan teringatnya ini justru akan sosok Dr. Robotnik nih, lebih ingat nih seperti itu sih kalau menurut saya sih. Oh, jadi karakternya malah lebih kuat karakter Dr. Robotniknya ya? Karakternya betul. Apalagi kita menantikan nih
saat-saat rambutnya sudah hilang dan badannya jadi gemuk. Oh ya, padahal Nah, itu jadi kan jadi gemuk. kan kita akan lebih menunggu, wah, selain kita nunggu si Tail atau Knuckles, misalnya temennya itu yang warna merah atau yang sobatnya yang si rubah berekor tuh ya, kita juga akan menanti nih si Robotnik nih bakalan jadi seperti apa nih di sequel nih seperti itu sih. Kita nggak. Belum dimunculkan, Mm-mm. bikin penasaran sesuai di bagian kedua. Jujur saya nggak kepikiran Sonic-nya bakalan jadi apa ya. Saya nggak kepikiran sih. Saya malah kepikiran ini temennya nih yang bakal muncul, si Knuckles ini munculnya dari mana. Terus nih Robotnik nih bakalan kembalinya ini seperti apa. Itu sih kalau saya. Oke. Memang pas di end-nya itu memang tiba-tiba temennya datang kan. Hmm, Berubah betul, di apa dia supply-nya dari ekornya. betul. Cerinya ini kan dia tiba-tiba pas udah di mushroom planet kan, tiba-tiba dia Hmm. mengeluarkan sesuatu yang jeng-jeng, ada sehelai dari Sonic itu sendiri yang super power. Itu sih ya benar nggak kepikiran sih, karena kan dia di planet mushroom. Saya tujuannya awalnya itu yang diganggu dan nah itu cara dia escape dari tempatnya jadi sebuah misteri ya. Kalau Mas Bebe gimana tuh pas Mushroom Planet ada Mushroom Planet kata apa tuh? saya jadi berpikir itu bisa jadi ngebuat orang gendut ya, makan mushroom terus dan orang botak karena stres. Gak bagus, gak bagus untuk kesehatan dan itu digambarkannya tuh stinky banget kan, kayak Iya, ada iya, uap-uap jamurnya. Itu tuh beragam ukuran jamur di situ sejauh mata memandang bikin jamur bener-bener kayak stinky banget sih. Itu apa sih namanya? Gak kepikiran gimana tuh escape dari Mungkin itu yang membuat si Robotnik benci jadi sama si Sonic kali ini, lu ngebuang gua kemari. iya itu pas di end-nya kaget juga ya, cincinnya itu mau dilempar kemana gitu. Ya, saya kayak kata film lain terus di sana itu ya di sawah-sawah ya, ada yang bilang itu di Vietnam atau di Thailand gitu kan. Kalau ini tuh dia ke bukannya si Sonicnya malah kebalikannya. Jadi Emang dari awal kan emang udah rencana pengen pergi ke tempat jamur itu ya. Cuman waktu itu kan yang pas pengen ke situ ternyata itu dia ngelihat bajunya si James Marsden ya. Jadi saya dia malah ngebukanya itu yang awal tuh ya. Tapi yang pas si Jim Carrey ya udah nasibnya dia udah ke sana. padahal dia penghasilnya The Crown kan bilang pergi ke sana tadi. Pas endingnya sih dapat apa yang mau ya, jadi bisa main baseball. Jadi yang paling mengharukan gitu ya, mungkin Mas Watching bisa menambahkan juga, mengharukannya tuh waktu setiap malam dia main baseball tuh sendiri, tangkap bola sendiri, jagain sendiri, ya kan, tadi itu setiap malam. Nah pas udah dia off-nya, setelah dia selesai mengalahkan dia bisa main baseball. Terus waktu dia escape kan si ada di tempat ini kan, pom bensin untuk istirahat, kafe itu loh. Itu pertama kalinya Sonic merasa senang gitu. Ya dia merasa senang di kafe itu, akhirnya dia bisa party, bisa ketemu orang, tapi ya dia belum mengerti interaksi orang sehingga dia bikin onar ya, sangat bikin onar. Tapi dia langsung menghentikan waktu, jadi berhenti semua di sana. Akhirnya dia bisa escape dari kafe itu ya. Sebenarnya yang bikin onar dia juga sih. Jadi Sonic itu kayak seneng, happy banget keluar dari gua itu. Oke, nah sebelum kita menutup sesi kita kali ini nih, ada kata-kata terakhir gak nih nanti mengenai film ini dari Mas Watching dan Mbak Jose nih? Dari Mas Watching dulu. Ya kalau dari aku, kita nantikan aja ya jilid keduanya. Penasaran, tetap masih penasaran. Ya semoga jilid 2 nih lebih baik lagi ya dibanding jilid pertama, Mas ya. Ya filmnya oke lah, gue tetap masih, kalau kasih nilai Mas ya,
1 dari 10 gue masih kasih nilai ini 6,5 dari 10, Mas. Oke, 6,5. Nah, kalau Mbak Jose, ada kata-kata mengenai film ini nggak untuk Sobat BB69 ini? Oke, yang pasti kalau untuk nonton film yang pertama, ini film yang lumayan cukup bagus, dan ini juga nggak usah takut kalau misalnya belum main gamenya atau apa, itu nggak pengaruh apa-apa, dan ini cukup menarik, film yang ringan. Jadi kalau misalnya pas lagi kerja atau pulang kerja tuh udah capek atau apa, ini film yang pilihan yang sangat bagus. Dan sama sih untuk menantikan yang kedua, kurang lebih mungkin untuk suaranya, ton suara, dan juga Jim Carrey-nya juga akan lebih menarik di kedua, pasti sangat dinanti. Itu aja. Oke. Ini jadi ini emang film ini ternyata ini menjadi salah satu film adaptasi games yang terbaik nih ya sampai saat ini nih, dan dipuji-puji oleh para penonton, yang akibatnya ini distributor atau istilahnya produser melihat hal itu dan membuatnya nih untuk sequelnya nih. Jadi jangan lupa menonton film ini ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow dari IG-nya atau TikTok-nya daripada Watching Movie Channel. Nah, kalau Mbak Jose dari mana nih Mbak Jose? IG-nya atau apanya? Saya belum aktif di media. Oh, belum aktif di media, oke. Disiapkan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk para teman kongko saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan see you. Thank you, Mas. Thank you. Selamat malam, Mas Bebe. Selamat malam. See you, Semangat makasih review ya. film. Thank you.